Ya pemirsa, kami berada di rumah mantan Kepala Desa Serut, Bapak R. Suyanto. Beliau saat ini sedang berada di rumahnya dan menyambut baik dengan media Pas TV News. Kemudian selama menjabat sebagai Kepala Desa, ada beberapa hal yang mungkin sudah bagus ataupun yang perlu diperbaiki untuk mengadakan kebaikan itu kepada publik di Desa Serut. Bagaimana kronologi ataupun kemajuan-kemajuan yang telah dapat diraih, Pak? Karena selama ini ada pihak-pihak yang menuding Bapak ada yang kurang bagus begitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, untuk menanggapi masalah tudingan bahwa saya sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan menggelapkan uang 500 juta uang APBDes, saya menanggapi hal ini cukup santai, Mas. Jadi ini kita lakukan semua sudah ada musyawarah, terdiri antara perangkat desa, BPD, BMD, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat. Karena apa? Bahwa Desa Serut perlu dimengerti oleh semua pihak, itu membuat balai baru itu adalah bentuk penyelesaian masalah kasus yang berkepanjangan. Salah satu diantaranya adalah kasus tukar guling rumah saudara Harjo Sumarto dengan tanah kas desa yang luasnya kurang lebih 4,5 hektar. Nah, karena tukar guling itu secara akurat, itu bukti-buktinya juga tidak mendukung, kami berupaya dengan masyarakat membangun balai desa yang baru. Maksud tujuannya setelah balai desa yang baru jadi, untuk kegiatan pemerintah desa, rumah kita kembalikan kepada yang berhak, dan harapan daripada desa, tanah juga dikembalikan dengan baik untuk aset desa. Itu, Pak. Terus untuk ini tukar gulingnya sampai sekarang sudah selesai belum itu, Pak? Kayaknya belum. Ada tudingan itu gimana? Belum. Tukar guling itu sampai saat ini belum selesai, dan itu sudah pernah saya laporkan kepada Bupati, kepada Polres, tapi sampai saat ini belum selesai untuk penyelesaian masalah tersebut. Sehingga masyarakat, apalagi pemerintah desa, kan merasa resah. Karena balai kantor desa itu adalah tempat pelayanan masyarakat. Kalau kita statusnya saja kita itu tidak punya, kita selalu dipermasalahkan, apa bisa kiranya kita memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Gitu, Pak. Mas sebelumnya belum punya kantornya sendiri, Pak? Ya, kalau kantor desa sih ada. Tapi kalau balai itu belum. Itu kan bangunan yang di sana itu rumahnya saudara Harjo Sumarto, terdiri dari bentuk limas, 8 soko guru dan cubungan. Nah, sekarang kita kan sudah membangun dan diresmikan oleh Bupati Gunung Kidul tanggal 21 April 2011. Nah, setelah diresmikan, kita membangun juga dari adanya aset desa, kekayaan desa yang bisa kita pergunakan. Itu sekarang timbul masalah. Padahal pembangunan yang kita bangun di sana itu kita juga membentuk istilahnya panitia. Kita juga musyawarah dengan BPD. Kita minta restu dengan camat. Semuanya juga mendukung. Warga justru adanya pembangunan itu memberikan sumbangan iuran itu 100.000 per kakak. Nah, 100.000 per kakak, satu desa mendapat 114.750.000 rupiah. Nah, terus ada uang kontribusi kas desa dari kompensasi Sudet itu 28 juta. Itu sudah kita distribusikan, kan masih kurang. Karena ya untuk lokasi pembangunan adalah bukit, kita harus meratakan, luasnya kurang lebih juga 2000 meter. Ini kan perlu anggaran yang cukup signifikan. Nah, untuk RAB pembangunan itu 2,4 miliar. Ada dana sebesar itu. Nah, putusan dari musyawarah, pemerintah desa disarankan pandai memanage anggaran supaya
anggaran itu bisa sisa, tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, sehingga bisa mengcover, membantu proses pembangunan balai. Untuk menutupi itu biaya dari mana aja, Pak? Itu pun masih banyak kekurangan, sehingga kami perlu cari donatur. Donatur seperti kami terima kasih kepada Bapak Haji Yau Dertrandes Yainuri SEMM memberikan bantuan 5 juta, Pak Suranto 5 juta, masih kurang. Saya rembukan dengan anak istri, keluarga, karena ini bentuk penyelesaian masalah untuk kepentingan umum, dan saya juga orang asli daerah sana Serut, rela dan ikhlas menjual aset saya berupa tanah yang berada di Mesole yang dulu untuk kantor BPR. Itu laku 900 juta. Terus menjual lagi tanah di Krapyak. Itu luasnya 465 meter plus bangunan di Jalan Jogja Solo itu. Itu laku 500 juta. Masih kurang menjual sawah 2000 meter, kita jual itu harga 170 juta. Semua masuk sana. Saya ikhlas. Terus muncul saya dituding, berbagai media meliput bahwa Kajari sudah menetapkan saya jadi tersangka korupsi 500 juta. Wah, alhamdulillah bagi saya. Betul, saya ikhlas saya dituding seperti itu. Tapi Tuhan Maha tahu bahwa ini adalah bentuk penyelesaian masalah kasus di Serut, dan saya sudah mendanai lebih dari uang yang ditudingkan itu. Jadi pada prinsipnya saya untuk terkait ini saya tidak tahu di balik ini ada apa. Sebenarnya masyarakat saya tidak ada yang mempermasalahkan. Itu betul, bisa ditanya semua masyarakat, dan mereka bangga terhadap keberadaan balai tersebut. Karena itu satu-satunya kebanggaan masyarakat Serut. Lah harapan saya, karena balai sudah dibangun dengan baik, segala bentuk permasalahan di Desa Serut bisa diselesaikan. Lah masyarakat dimohon dengan hormat, duwenono rasa handarbeni, rasa memiliki keberadaan balai tersebut. Untuk yang balai desa sekarang ini sudah bersertifikat belum, Pak? Belum. Itu balai harapannya desa. Bapak bagaimana? Harapan saya karena itu aset desa, tolong Pemkab Gunung Kidul segera itu untuk membackup, untuk mensertifikatkan tanah yang khususnya untuk balai desa supaya status hukumnya jelas, karena itu kan berdiri tanah kas desa. Yang kedua, terkait dengan kasus tukar guling yang tanah selama ini dikuasai oleh ahli waris saudara Harjo Sumarto, karena bangunan sudah kita kembalikan dengan baik, mohon segera diadakan pensertifikatan tanah kas desa atas nama pemerintah desa, biar anak cucu kita ke depan itu tenang hidup di Serut. Itu harapan saya. Kalau terkait dengan parpol, barangkali ada yang menuding tidak yang itu, mungkin bagaimana, Pak? Maksudnya nuding yang itu gimana? Ada yang mengatakan ini karena seperti ini harus di demo, itu gimana? Oh, ya silahkan saja. Itu kan wacana politik, Mas. Politik itu A bisa menjadi O, itu loh. Jadi bisa diputar-putar. Itu terserah mereka. Tetapi yang jelas saya bicara dengan Bapak ini selaku istilahnya media dari mana, Bapak? Dari Detik News, Pas TV News, Pas TV Newscom. Ini saya nurani yang bicara, Pak. Jadi saya ini kok diancam dihukum, saya tidak takut. Loh, tidak takut. Kalau semua itu untuk kemakmuran masyarakat Serut, itu, Pak. Ya, kalau demikian ada advokasi enggak, Pak? Kan Bapak banyak dituding atau mungkin bagaimana ini? Ya, kalau secara organisasi kan dari Partai Nasdem saya selaku ketua DPD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dari DPP pun beritanya akan membackup. Tetapi saya pribadi, ini karena kaitan dengan kasus saya yang ditudingkan, karena saya tidak merasa menyentuh uang itu, bahkan saya itu merasa nomboi untuk anggaran itu, saya enjoy, Mas. Saya
ini tidak akan mencari tim advokasi karena saya merasa tidak bersalah. Ini kan hanya pembunuhan karakter untuk saya saja. Itu, Mas. Kalau pesan khusus sendiri terhadap mungkin dukungan dari Bapak ya. bagaimana atau dengan warga? Jadi untuk para pendukung saya di Dapel 2 yang menurut data verifikasi berdasarkan akurat yang sudah saya miliki kan sekitar 17.500 sekian. Itu pendukung saya di Partai Nasdem di Dapel 2. Janganlah mudah terkecoh terhadap provokasi yang tidak jelas. Karena kita ini adalah warga negara Indonesia yang baik, negara hukum, kita tetap akan menghormati supremasi hukum.